Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Fionisari, NIM 210050079, kelas CA215, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang sudah saya kerjakan mengenai analisa dan perancangan website e-commerce, yaitu e-commerce dapur sayur. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer, yaitu memanfaatkan jaringan komputer. Dapur sayur adalah sebuah tempat yang menyediakan berbagai macam jenis sayuran dan bahan-bahan untuk memasak lainnya. Kemudian, ada latar belakang dari pembuatan e-commerce ini, yaitu seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga berkembang pesat. Pada saat ini, banyak ibu rumah tangga yang merasa kesulitan atau malas untuk berbelanja sayuran, karena antrian yang penuh untuk berbelanja di toko sayur setempat. Selain itu juga, karena sibuk dengan urusan kantor atau mengurus anak dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat bantu yang bisa membantu menangani permasalahan tersebut. Website dapur sayur ini dibuat dengan tujuan untuk membantu menghemat waktu dan juga dapat mempermudah pelanggan dalam memesan dan mengetahui informasi berbagai jenis sayuran yang dijual. Selanjutnya ada rumusan masalah. Website dapur sayur ini dibutuhkan agar dapur sayur ini bisa menangani dalam proses pemesanan sayuran. Maka, dapur sayur dapat mengetahui sayur apa saja yang dipesan oleh pelanggan dan tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan sayuran. Selain itu, dapur sayur bisa mempermudah pelanggan mengetahui informasi berbagai jenis sayuran yang dijual, sehingga mempermudah pelanggan dalam pemesanan dan menghemat waktu pelanggan. Berikutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan e-commerce dapur sayur ini adalah untuk mempermudah pelanggan dalam memesan dan membeli produk secara online tanpa harus bersusah payah datang ke toko. Selanjutnya ada analisa dan perancangan. Analisa sistem ini terdiri dari 3, yaitu analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan sistem, dan analisis bisnis table. Kemudian, perancangan sistem ini akan menghasilkan diagram, antara lain flowchart diagram, data flow diagram atau DFD, dan entity relationship diagram. Pertama, ada analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna merupakan tahapan awal untuk memulai suatu aplikasi. Terdapat 3 aktor yang terlibat di dalamnya, yaitu admin, sistem, dan pembeli. Admin berperan untuk memanggil aplikasi, membuat akun, melakukan login, menginput produk, menginput stok, menginput daftar harga, memproses data pembeli, mengkonfirmasi pemesanan pelanggan, memproses pembayaran, mengirim produk, update status pembelian. Sistem berperan untuk menampilkan aplikasi, menyimpan data akun, menyimpan data produk, menampilkan data produk, menyimpan data transaksi pembelian, menampilkan invoice pembayaran, memproses data pengiriman, mengupdate status data pemesanan dan pengiriman. Selanjutnya pembeli. Pembeli berperan untuk membuka aplikasi, registrasi akun data pengguna, memilih produk yang diinginkan, konfirmasi pemesanan, melakukan transaksi pembayaran, mengkonfirmasi data pembayaran, menginput data alamat penerima. Yang kedua ada analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang diperlukan yaitu 1 unit komputer atau laptop, 1 unit operating system, 1 unit browser, 1 aplikasi DBMS, 1 unit aplikasi text editor. Yang ketiga ada analisis business table. Analisis business table merupakan perbandingan antara sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dikembangkan, seperti kinerja. Pada sistem yang sedang berjalan, proses pemesanan sayuran masih menggunakan kertas atau manual, sehingga menimbulkan kesalahan dalam memproses data. Selain itu, akan menyebabkan proses pembuatan laporan penjualan yang memakan waktu cukup lama. Pelanggan masih harus datang ke dapur sayur untuk membeli sayuran. Sedangkan pada sistem yang akan dikembangkan, proses pemesanan sudah menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga memproses
Dalam proses data, mengedit data dan membuat laporan penjualan dengan waktu yang lebih singkat. Dengan adanya website ini, pelanggan tidak lagi datang ke toko untuk memesan barang. Pelanggan tinggal berkunjung ke website. Selanjutnya, informasi. Informasi penilaian pada sistem yang sedang berjalan belum akurat dan lambat dalam penyampaian laporan. Informasi yang didapat oleh pelanggan saat melihat stok barang tidak efektif karena harus datang ke toko dan membutuhkan waktu yang lama. Pada sistem yang dikembangkan, teknologi berbasis komputer akan membantu proses informasi lebih cepat. Dengan menggunakan website e-commerce dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan serta memudahkan pelanggan untuk melihat secara detail barang yang dijual. Selanjutnya, ekonomis. Nilai ekonomis pada sistem yang sedang berjalan dinilai membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Semakin banyaknya SDM yang dibutuhkan untuk mengelola data-data penjualan yang masuk serta mencatat laporan pertanggungjawaban yang dikelola secara manual menyebabkan semakin besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar SDM tersebut. Selain itu juga memerlukan biaya untuk membeli kertas dan alat tulis. Pada sistem yang diusulkan, dengan adanya website ini, maka semua data dapat dikelola secara otomatis oleh sistem, sehingga kebutuhan untuk membayar SDM mengelola data tersebut menjadi berkurang. Dalam jangka waktu panjang, akan membutuhkan biaya perawatan komputer. Selanjutnya ada kontrol. Pada sistem yang sedang berjalan, belum adanya pengontrolan informasi yang dihasilkan secara optimal berdasarkan data-data laporan yang dibuat, sehingga sering terjadi kesalahan. Risiko terkait keamanan data yang akan terjadi berupa kerusakan atau kehilangan data tersebut, baik dari faktor human error maupun faktor teknis lainnya. Pada sistem yang diusulkan, dengan adanya website ini, pengontrolan data-data informasi dapat terkontrol untuk mengurangi kesalahan. Untuk kontrol data dalam informasi sudah terintegrasi, sehingga para pengambil keputusan dapat dengan segera memperoleh data dan informasi yang diinginkan terkait informasi penjualan. Efisiensi pada sistem yang sedang berjalan banyak menghabiskan waktu dalam proses memberikan pelayanan yang harus datang langsung, serta lambatnya dalam proses pembuatan laporan dan mencari histori laporan. Sedangkan pada sistem yang sedang dikembangkan, sistem berbasis komputer lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu lama dalam membuat laporan. Untuk proses pelayanan pada sistem yang sedang berjalan, kurang maksimal karena pemesanan masih manual otomatis, pelanggan akan menunggu lama. Sering terjadinya antrian karena kasir harus mencatat barang yang terjual dan melakukan perhitungan dengan kalkulator. Pada sistem yang akan dikembangkan, proses pelayanan akan lebih cepat dan mudah karena pelanggan bisa langsung memesan sayuran di website. Keempat, ada flowchart. Flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Pada flowchart diagram terdapat 3 aktor yang terlibat di dalamnya. Ketiga aktor tersebut adalah admin, sistem, dan pembeli. Ketiga aktor tersebut memiliki hak akses tersendiri. Untuk memperjelas gambaran mengenai alur proses bisnis tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Pelanggan akan memanggil aplikasi web melalui browser. Sistem akan memproses panggilan aplikasi web dan menampilkan halaman aplikasi yang akan diterima oleh pelanggan. Pelanggan akan membuat akun dengan memasukkan data diri pelanggan. Sistem akan menyimpan data tersebut di database. Pelanggan akan melakukan login dengan memasukkan data pelanggan. Jika data yang dimasukkan benar, maka proses login berhasil. Dan jika data yang dimasukkan salah, maka pelanggan harus melakukan login ulang. Pelanggan memesan produk yang diinginkan. Sistem akan mengecek persediaan produk. Nantinya, admin akan mengupdate produk yang tersedia dan tidak tersedia. Setelah itu, pelanggan mengkonfirmasi pemesanan. Jika pelanggan ingin memesan produk kembali, maka pelanggan harus kembali ke proses pemesanan. Pelanggan akan mengkonfirmasi pemesanan kembali. Nantinya, sistem akan proses pemesanan dan admin akan menyimpan data pemesanan. Pelanggan mengirim alamat tujuan. Sistem akan memproses data pengiriman.
Setelah pemesanan berhasil, admin akan mengirim barang ke alamat tujuan. Pelanggan akan menerima pesanan tersebut. Yang kelima ada data flow diagram atau DFD. DFD merupakan diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Pada DFD untuk e-commerce, dapur sayur memiliki dua level DFD, yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Pada DFD ini terdapat dua aktor, yaitu admin atau penjual dan pembeli. Untuk memperjelas gambaran alur proses bisnis pada sistem dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, pada DFD level 0, pembeli akan memasukkan data diri pembeli, username dan password, memesan produk, melakukan pembayaran, mengisi data alamat. Kemudian admin akan menyimpan data diri pembeli, akun, update informasi pemesanan dan input data stok, mengirim bukti atau invoice, melakukan pengiriman. Sistem akan memverifikasi akun, username dan password, memproses pemesanan, mengecek dan menerima pembayaran, mengecek data alamat. Nantinya sistem akan memberikan feedback kepada pembeli, yaitu berupa akun, menampilkan halaman produk, menampilkan informasi pemesanan dan stok, menampilkan bukti atau invoice, menampilkan informasi pengiriman. Selanjutnya ada DFD level 1. DFD level 1 merupakan penjabaran lebih daripada DFD level 0. Pada DFD level 1, kotak yang penuh merupakan aktor, dan kotak yang setengah merupakan tabel. Pembeli sebagai aktor akan mendaftar akun dengan memasukkan data diri pembeli, username, dan password. Sistem akan memverifikasi akun. Nantinya admin akan menyimpan data diri pembeli. Selanjutnya, pembeli sebagai aktor akan melakukan proses login dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat tadi. Sistem akan memverifikasi akun. Jika username dan password benar, maka pembeli bisa login dan langsung diarahkan menuju halaman produk. Pembeli bisa langsung memesan produk yang diinginkan. Nantinya sistem akan memproses data pemesanan di database pemesanan. Kemudian admin akan mengupdate informasi pemesanan dan input data produk yang nantinya bisa dilihat langsung oleh pembeli. Setelah pemesanan produk, pembeli akan menerima tagihan dari sistem. Pembeli akan melakukan pembayaran. Admin akan mengecek dan menerima pembayaran tersebut. Data pembayaran akan diproses oleh sistem di database pembayaran. Sistem akan mengirimkan invoice atau bukti pembayaran kepada pembeli. Dari proses pembayaran akan menghasilkan laporan yang akan diproses di database laporan. Kemudian akan berlanjut ke proses pengiriman. Pembeli akan mengirim data pengiriman seperti alamat tujuan. Sistem akan mengecek data tersebut. Admin akan melakukan pengiriman. Data pengiriman akan masuk ke database, sehingga pembeli dapat melihat informasi pengiriman, seperti mencari tahu pesanannya sudah sampai di mana dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pengirimannya. Kemudian, barang sampai di tujuan. Yang keenam ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan presentasi grafis yang menggambarkan hubungan antara orang, objek, tempat, atau kondisi, atau peristiwa dalam sistem teknologi informasi. ERD adalah model atau rancangan dalam membuat database, supaya lebih mudah dalam menggambarkan data-data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan lebih rapi. ERD tersebut memiliki 7 entitas, yaitu pembeli, pemesanan, pembayaran, stok produk, laporan, pengiriman, dan admin. Di tabel pembeli terdapat 5 atribut, yaitu ID pembeli sebagai primary key, email, nama pembeli, username, dan password. Kemudian di tabel pemesanan terdapat 6 atribut, yaitu ID pemesanan sebagai primary key, nama sayuran, tanggal, harga, nama pembeli, dan berat. Di tabel pembayaran terdapat 4 atribut, yaitu jumlah, nama sayuran, ID pembayaran sebagai primary key, dan ID sayuran. Kemudian di tabel stok produk terdapat 4 atribut, yaitu harga sayuran, ID sayuran sebagai primary key, jumlah sayuran, dan nama sayuran.
Selanjutnya di tabel pengiriman ada atribut ID pengiriman sebagai primary key, ID sayuran, nama sayuran, total harga, dan alamat. Untuk tabel laporan terdapat 4 atribut, yaitu nama sayuran, ID sayuran sebagai primary key, jumlah, update sayuran. Yang terakhir ada admin. Terdapat 5 atribut, yaitu ID admin sebagai primary key, username admin, ID sayuran, email admin, dan nama sayuran. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.